Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan melakukan simulasi bagaimana cara membuat sebuah rekap stok barang secara otomatis berdasarkan jumlah barang gitu ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan melakukan sebuah rekapitulasi ya, stok barang ya yang ada di sini. Nah, ini kan database barang ya, stok barang yang ada di sini, ya kan, berdasarkan jumlah barang ya. Kalau misalnya di sini nanti statusnya masih, berarti nanti nama-nama barang akan terekap di kolom ini. Tapi kalau misalnya barang itu habis, dia akan terekap di kolom habis, tentunya secara otomatis. Oke, kita langsung saja teman-teman. Yang pertama kita lakukan, kita buat kolom status seperti ini ya. Nah, buat kolom status seperti ini, teman-teman. Jadi di sini statusnya kita buat seperti ini ya. Seperti head column di sebelah ini. Jadi statusnya masih atau dia habis. Oke, cara membuat statusnya sama dengan if ya. Jika kemudian jumlah barang itu adalah sama dengan 0, berarti dia habis ya kalau sama dengan 0, koma, berarti dia habis. Ya, dalam tanda petik seperti itu dia habis. Tapi kalau dia tidak 0, berarti dia masih ya. Nah, kalau dia 0, teman-teman, berarti dia habis. Tapi kalau misalnya selain 0, berarti dia adalah masih. Nah, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, sehingganya kalau misalnya jumlah barangnya di sini itu ada, ya maka di sini statusnya dia masih. Tapi kalau misalnya kita buat 0, maka dia habis. Kemudian kita drag ke bawah seperti ini. Kita tengahkan. Nah, ya. Kalau dia di sini ada, berarti dia masih ya. Tapi kalau misalnya di sini kita buat 0, misalnya seperti ini, kita enter, maka di sini habis gitu ya. Ini kita buat 0, maka di sini habis. Oke. Nah, teman-teman, untuk melihat status ini agar mudah diidentifikasi ya. Kalau di sini kan agak mirip-mirip ya. Kita bedakan dengan warna. Apabila habis, kita buat misalnya warnanya merah, kalau masih kita buat warnanya hijau. Nah, cara membuat warnanya seperti apa? Jadi teman-teman tinggal blok aja satu kolom seperti ini ya. Nah, ini kolom status yang akan kita berikan warna sesuai dengan statusnya ya. Kalau habis misalnya kita buat merah, kalau masih misalnya kita buat hijau. Kita blok kolom ini, kemudian teman-teman masuk di menu home ya. Masuk di menu home, terus kemudian teman-teman pilih conditional formatting. Conditional formatting ya teman-teman. Kita klik panah kecil ya. Klik panah kecil ini, kemudian di sini yang paling atas ada highlight cell rules ya. Highlight cell rules, kita klik panahnya. Kemudian di sini ada yang equal to. Ada yang equal to, kita klik. Oke, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Terus kemudian teman-teman tinggal di sini misalnya kita akan memberikan warna yang statusnya habis dulu. Berarti kita tulis di sini habis seperti ini. Nah, untuk warnanya teman-teman bisa milih di sini ya. Seperti ini misalnya. Nah, di sini bisa milih-milih. Oke, atau bisa memilih berdasarkan manual ya. Kita memilih manual di sini ya. Nah, di fill misalnya kita buat merah seperti ini ya. Kemudian fontnya di sini kita buat putih. Kemudian kita oke misalnya. Nah, nanti akan seperti ini. Ya. Jadi bisa pakai custom format seperti ini ya. Ininya fillnya merah. Kita buat. Kemudian di font ya, fontnya kita buat di sini warnanya putih. Jadi tulisannya putih, terus kemudian selnya warna merah, backgroundnya merah. Kita oke. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita membuat yang statusnya masih. Nah, statusnya masih misalnya kita buat seperti tadi ya, home, conditional formatting, klik panahnya, highlight cell rules, pilih equal to.
Kemudian di sini kita tulis masih. Nah, misalnya masih kita buat dia hijau, teman-teman. Ya. Kita pilih custom atau pilih salah satu di sini juga bisa, teman-teman. Silahkan mana yang dianggap lebih mudah dan praktis. Saya ingin mengformat secara manual sendiri melalui custom ini ya, custom format. Di sini, terus kemudian fontnya saya buat masih putih ya. Kemudian fill-nya ini merupakan isi background ya atau cell ya. Nah, ini merupakan backgroundnya kita buat misalnya warna hijau seperti ini. Kita oke. Nah, dia akan seperti ini ya. Kemudian kita oke. Nah, berarti kalau misalnya dia 0, dia akan habis teman-teman. Misalnya ini ya, kita buat 0. Nah, maka dia habis ya. Tuh. Ya kan? Kalau dia 0 maka dia habis. Tapi kalau misalnya di sini ada angka ya, 2 misalnya, maka dia secara otomatis akan statusnya berubah masih dan warnanya juga berubah menjadi warna hijau ya, sesuai dengan yang kita buat tadi. Oke, sekarang kolom status sudah selesai. Nah, kita tinggal buat filternya di sini ya, atau rekap otomatisnya. Jadi kalau misalnya barang yang masih dia akan terekap di sini, barang yang habis dia akan terekap di sini. Oke, caranya seperti apa? Caranya sama dengan teman-teman, pilih filter ini ya. Pilih filter, kemudian buka kurung, kita blok barang yang akan kita tampilkan di sini. Nah, berarti di sini adalah nama barang ya. Yang kita blok adalah nama barang. Oke, kita blok sampai bawah teman-teman, seperti ini. Oke, semuanya kita blok. Kalau sudah, teman-teman ini ya, kita blok seperti ini, kita tekan F4. Tekan F4 seperti ini. Gunanya F4 ini adalah untuk mengabsolutkan ya, atau untuk mengunci. Sehingganya nanti begitu kita drag ke samping, rumus ini tidak bergeser ya. Jadi ini tidak bergeser. Oke, selanjutnya koma. Setelah koma, kita blok lagi yang kolom status teman-teman. Ini berarti ya. Kita blok sampai bawah. Ya, kita blok sampai bawah. Ini kolom status. Kemudian selanjutnya ini sama ya. Kita blok seperti ini, kemudian tekan F4. Kita kunci ya, kita absolutkan. Oke, kemudian sama dengan kita klik head kolomnya ini ya. Nah, head kolomnya kita klik masih ini. Head kolomnya klik seperti ini ya. Nah, terus kemudian selanjutnya bisa kita enter. Nah, maka otomatis barang-barang yang masih dia akan tampil di sini, teman-teman. Ya. Ini tinggal rumusnya kita drag ke samping seperti ini. Nah, jadi barang-barang yang habis dia akan terrekap di sini. Kalau misalnya tidak ada yang habis, teman-teman ya, misalnya ada isi semua nih ya. Tuh yang habis tidak ada. Semuanya isi. Nah, maka di sini dia akan kosong ya. Nah, ini kenapa ada tulisannya seperti ini? Karena tidak ada yang dihitung. Kalau ingin dihilangkan ya cukup kosong saja, maka fungsinya bisa ditambah teman-teman. Ya, rumusnya bisa ditambah. Nah, jadi rumus yang tadi itu ditambah dengan if error seperti ini di depan ya. If error ya, kemudian buka kurung, ya, rumus yang tadi ya, filter sampai dengan sini, kemudian di belakang sendiri koma, kemudian tanda petik 2 kali kosong seperti ini ya. Tanda petik 2 kali seperti ini. Oke, kalau sudah, teman-teman tutup kurung, enter. Nah, sehingganya di sini dia kosong ya, tidak ada tulisan error seperti tadi gitu. Kalau misalnya ini dirubah menjadi 0 ya, dia secara otomatis akan terekap di kolom habis dan di sini juga dia akan ada tulisannya ya. Nah, dia akan berubah seperti ini teman-teman. Dia akan berubah secara otomatis ya. Dan seterusnya. Baiklah teman-teman, demikian cara mudah ya untuk membuat sebuah rekapitulasi stok
data barang ya, stok data barang secara otomatis di dalam Microsoft Excel. Kalau di sini berdasarkan jumlah barang ya, atau berdasarkan status barang, dia habis atau masih gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapat update daripada channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.